Hati-hati dengan apa yang kita lihat. Hati-hati dengan apa yang kita dengar. Hati-hati apa yang kita ucapkan dalam kehidupan kita. Karena seringkali cara kita melihat ada yang gak beres, sehingga hidup kita murung, hidup kita penuh iri hati, hidup kita kayaknya kita tuh gak ada harga dirinya. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph, edisi keliling kota-kota di Indonesia. Hari ini di awal bulan Desember saya sedang berada di kota Palembang, kota Wong Kitogalo, yang terkenal dengan apa? Apalagi Romo kalau bukan empe-empe, tekwan, mie celor, ada mie, ada macam-macam mie di kota Palembang ini. Mie alun, mie aloy, mie terang bulan, ada pindang patin. Pokoknya makanan-makanan di Palembang ini enak-enak semua. Saudara-saudara, Romo Yosef ngapain sih di Palembang? Saya diundang menjadi seorang pembicara dalam pertemuan para imam-imam SCY se-Indonesia. Di situ saya harus berbicara tentang bagaimana seorang pastor, seorang imam harus kreatif, inovatif dalam mewartakan firman Tuhan di media sosial. Mudah-mudahan apa yang saya berikan bermanfaat untuk mereka semua. Saudara-saudaraku yang terkasih, Advent minggu kedua mengajak kita untuk menyadari bahwa hidup kita ini adalah sebuah perjalanan. Persis seperti pemandangan di belakang saya ini, ada sebuah jalan setapak menuju Gua Maria. Bagus bukan? Saya sedang berada di rumah retret Giri Nugraha di Palembang. Bagus luar biasa, kalau Anda kapan-kapan sempat bisa mampir ke sini. Saudara-saudara, yang namanya perjalanan itu pasti ada awal, titik berangkat, ada tengah-tengah perjalanan, dan juga ada akhir yang sebagai tujuan. Hidup kita adalah sebuah perjalanan, saudara-saudara. Suka nggak suka, mau nggak mau, kita sedang berjalan. Ada kalanya kita ada di persimpangan. Ada kalanya jalannya terlalu mendaki. Ada kalanya jalannya rata, enak. Ada kalanya menurun, bahkan licin, yang membuat kita seringkali jatuh. Ada kalanya kita harus memilih, mau belok kiri atau belok kanan ini. Ada kalanya juga kita salah dalam memilih, sehingga kita semakin menjauh dari tujuan. Cuma muter-muter di situ aja. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kalau hidup adalah sebuah perjalanan, jalan mana yang harus kita tempuh? Nah, kita akan dibantu saudara-saudara oleh bacaan-bacaan dalam perayaan Ekaristi hari ini. Misalnya dalam bacaan pertama diambil dari nubuat Nabi Yesaya bab 40. Di situ kalau Anda perhatikan saudara-saudara, nubuat-nubuat Yesaya yang dibacakan sepanjang masa Advent, kita akan melihat bagaimana ada kata-kata yang diulang-ulang terus, yaitu jalan. Tuhan sendiri menunjukkan jalannya kepada kita. Kalau kita mencari jalan Tuhan pakai usaha kita sendiri, pasti susah, karena kita dengan Tuhan itu sangat berbeda. Nah, dalam ajaran Kristiani, Tuhanlah yang membuka jalan. Tuhanlah yang menunjukkan jalannya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Tuhan sendirilah yang adalah jalan, yang membawa kita hidup untuk menikmati perjalanan, berbuat hal-hal yang positif dalam perjalanan, menjadi anak-anak Allah, dan juga pada akhirnya akan sampai kepada tujuan akhir kehidupan kita, yaitu kebersatuan kita dengan Allah. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kata jalan dalam nubuat Nabi Yesaya diulang-ulang terus, yang menggarisbawahi, oh iya ya Romo, hidup ini sebuah perjalanan. Kita berasal dari Allah, kita datang ke dunia, kita diajak untuk kembali kepada Allah. Lewat jalan mana Romo? Jalan yang mana harus saya pilih Romo? Seringkali kita terlalu lelah dalam perjalanan kita, betul? Seringkali kita juga jatuh, kepleset, bahkan sampai patah tulang, ada yang begitu. Seringkali kita menjadi lelah dalam perjalanan kita. Karena apa saudara-saudara? Karena kita salah melangkah. Kita tidak menikmati perjalanan itu. Kita malah sibuk dengan yang lain. Maka dari itu saudara-saudara, dalam nubuat Nabi Yesaya ditunjukkan 3 kata kerja yang diulang-ulang terus. Nanti Anda baca sendiri Yesaya bab 40. Ada 3 kata kerja, yaitu melihat. Lihatlah, 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 keselamatanmu datang. Yang kedua, mendengar. Kita diajak oleh Tuhan untuk membuat telinga kita semakin peka mendengar suara-suara Tuhan, untuk bisa menjadi lebih dekat dengan dirinya.
Lalu yang ketiga, serukanlah, katakanlah, jadilah saksi. 3 hal ini menjadi sangat penting dalam menikmati perjalanan. Supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak lelah, supaya kita tidak capek. Hati-hati dengan apa yang kita lihat. Hati-hati dengan apa yang kita dengar. Hati-hati apa yang kita ucapkan dalam kehidupan kita. Karena seringkali cara kita melihat ada yang gak beres. Sehingga hidup kita murung, hidup kita penuh iri hati. Hidup kita kayaknya kita tuh gak ada harga dirinya. Karena kita salah dalam melihat. Demikian juga dengan mendengar. Seringkali kita cuma mau mendengar apa yang kita mau dengar. Kebenaran firman yang tidak mau kita dengar, kita sengaja tutup telinga. Demikian juga dengan kata-kata kita. Seringkali masih dikuasai oleh emosi, oleh perasaan yang tidak teratur, yang seringkali menyakiti orang lain. Kata-kata yang keluar dari mulut kita lebih banyak mengutuknya daripada menjadi berkat buat orang lain. Maka apa yang kita dapat dari sesama juga apa yang kita katakan kepada mereka. Nah, saudara-saudara, hal ini bisa kelihatan sekali dalam bacaan Injil di Matius bab 18. Bagaimana Tuhan Yesus menunjukkan bahwa kalau ada satu domba yang hilang, sang gembala akan meninggalkan 99 domba yang tidak hilang mencari yang hilang ini. Saudara-saudara, untuk memahami ajaran ini, kita harus melihat dulu konteks dari Matius bab 18 secara keseluruhan. Saudaraku yang terkasih, di Matius bab 18 ayat 1 ya, ada seorang murid Yesus yang bertanya tentang siapakah yang terbesar. Pertanyaan ini mungkin pertanyaan sederhana, pertanyaan yang remeh-temeh, yang bisa dibaca dengan bercandaan. Oh, dia Romo yang terbesar karena berat badannya paling besar misalnya. Dia Romo yang terbesar karena dia paling kaya. Dia yang terbesar Romo karena jabatannya paling mentereng. Dia Romo terbesar karena dia followernya paling banyak. Seringkali pertanyaan siapakah yang terbesar mengecoh kita untuk melihat diri kita, melihat orang lain dengan kacamata dunia. Maka betul yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, hati-hati dengan cara kita melihat. Karena seringkali mata kita ini kelilipan sama duit, kelilipan sama perhiasan, kelilipan sama barang-barang bermerek, kelilipan sama apa yang kita tonton di media sosial. Keluarga yang seolah-olah harmonis di media sosial, tetapi ketika mereka ternyata bercerai, wah kita terpukulnya setengah mati. Karena apa yang kita lihat hanya apa yang di depan mata. Yang diajak oleh Tuhan adalah perdalam, perbaiki caramu melihat untuk bisa menjawab siapakah yang terbesar itu. Lalu Tuhan Yesus mengambil seorang anak kecil, lalu meletakkannya ke tengah-tengah mereka. Barang siapa mau jadi yang terbesar, ia harus menjadi yang terkecil seperti anak kecil ini. Lalu saudara-saudara, orang kecil, orang lemah, orang yang tidak berdaya seringkali menjadi korban bagi orang-orang yang sudah dewasa, orang-orang berduit, orang-orang yang berpangkat. Seringkali yang kecil-kecil ini dipandang sebelah mata. Karena tadi orang seringkali melihat mendengarnya itu yang hebat-hebat, yang mentereng-mentereng di mata dunia. Maka seringkali yang kecil, yang lemah, tidak berdaya, seringkali mereka dibully, seringkali mereka menjadi korban kekerasan, korban penganiayaan. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan tentang hal penyesatan. Barang siapa menyesatkan seorang anak kecil ini, hukumannya akan luar biasa. Nah, kita akan melihat saudara-saudara bagaimana perikop-perikop kisah-kisah dalam Matius bab 18 itu ternyata sambung menyambung menjadi satu. Karena apa? Tentang hal penyesatan tadi sudah dikatakan, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak kecil ini. Nah, berarti dalam kehidupan manusia ada banyak orang yang tersesat, ada orang yang menjadi korban, ada orang yang salah jalan. Maka Tuhan Yesus mengatakan kalau ada domba yang tersesat akan dicari. Jangan dibuang, jangan dimusuhin, jangan dibuang jauh-jauh. Mereka juga adalah jiwa-jiwa yang berharga di mata Allah. Besar maupun kecil, hebat ataupun tidak, kaya ataupun miskin, berpengaruh atau orang biasa, mereka semua berharga di mata Allah. Maka Tuhan Yesus dalam Injil hari ini menggarisbawahi, memberikan sebuah jaminan betapa berharganya diri kita di mata Tuhan.
Jadi coba tepuk diri Anda saudara-saudara. Jelek-jelek begini aku berharga di mata Tuhan yang sangat mencintai aku. Tepuk juga mungkin anak-anak Anda yang bandelnya luar biasa. Tepuk juga mungkin pasangan hidup Anda yang lagi nggak tahu jalan pulang. Yang lagi asik dengan jalan-jalannya sendiri. Yang tersesat kadang-kadang. Tepuk mereka. Mereka juga dikasihi. Mereka dicintai. Mereka berharga di mata Tuhan. Satu jiwa adalah berharga di matanya. Nah, kemudian saudara-saudara, ketika yang orang-orang sesat ini diajak pulang, bukan berarti mereka sudah diterima dengan baik-baik. Bukan berarti mereka juga sudah berubah hidupnya. Nah, disitulah ada perikop berikutnya, yaitu tentang menasehati saudara yang berdosa atau yang tersesat. Tuhan Yesus secara luar biasa mengajak bawa mereka ngobrol empat mata. Bukan dihakimi di WhatsApp group, bukan dihakimi di kelompok arisan secara semena-mena, bukan dengan fitnahan, bukan dengan hoaks dan kebohongan. Panggil empat mata, tegur mereka. Biasanya orang kalau ditegur empat mata, mereka lebih bisa dihargai, merasa dihargai daripada dihakimi di depan banyak orang. Kemudian kalau dia tidak mau mendengar, panggil satu orang lagi menjadi saksi. Kalau masih tidak mau mendengar, bawa dia ke dalam jemaat. Jadi itulah saudaraku sambung menyambungnya kisah-kisah dalam Matius bab 18. Yang tersesat ketika ditemukan, dibawa pulang, ketika hidupnya masih neko-neko, hidupnya masih acak-acakan, diberi nasihat, ditegur. Cara-cara menegurnya juga ada tahap-tahapnya. Nah, kemudian luar biasanya Matius 18 ini ditutup dengan perumpamaan pengampunan. Ketika orang berdosa, ketika orang tersesat, sudah dinasehati, masih terus diulang-ulang lagi, masih terus berbuat salah lagi. Ada perumpamaan tentang pengampunan, diwakili oleh Santo Petrus bukan, yang bertanya kepada Yesus, "Guru, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudara yang bersalah kepadaku? Sampai 7 kalikah?" Yesus bilang, bukan sampai 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Sebuah pengampunan yang tidak terhitung jumlahnya. Nah, dalam perumpamaan tentang pengampunan, tentang seorang raja yang mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya yang berhutang. Ada yang berhutang berapa? 10.000. Ada yang berhutang 100 dinar. Bagaimana ternyata dalam perumpamaan itu kita diberi pemahaman oleh Tuhan Yesus. Pengampunan itu bukan soal berapa kali kita mengampuni. Sebab kita akan ingat-ingat terus. Sebab orang yang kita ampuni bisa jadi mengulang-ulang kesalahan yang sama, bahkan lebih buruk. Pengampunan itu soal kualitas, dengan pengampunan sepenuh hati. Itulah luar biasanya saudara-saudara, kisah-kisah ajaran Yesus yang ditampilkan dalam Matius bab 18. Saudara-saudara yang terkasih, masa Advent yang kedua berbicara soal jalan. Perbaiki cara kita melihat, hati-hati jangan sampai kita kelilipan, jangan sampai kita menutup mata, jangan sampai ada penghalang-penghalang sehingga jalan Tuhan tidak kita lihat, kita malah jalannya sama yang lain, maka kita nggak bisa sampai kepada tujuan. Yang kedua, hati-hati dengan cara kita mendengar. Dengarlah sabda Tuhan, dengarlah firman Tuhan setiap hari, dengarlah suara Tuhan dalam sabda-sabda yang kita baca. Sehingga hiruk pikuk dunia, kebisingan dunia ini, coba kita teliti lagi. Jangan-jangan selama ini yang kita dengar adalah keinginan kita, kemauan kita sendiri, jalannya kita sendiri. Perbaiki jalan kita dengan mendengar suara Tuhan lebih dalam lagi. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana dengan bersaksi. Apa yang kita katakan kepada orang-orang tentang jalan ini? Apakah kita bercerita, oh jalan ini susah, jalan ini repot, jalan ini menyesatkan. Atau kita tunjukkan kepada orang-orang di luar sana, aku berjalan di jalan Tuhan. Ada sukacita, ada kegembiraan, ada rasa damai dalam jiwaku. Yuk ikut jalan di sini. Nah, seperti saya akan mengajak Anda untuk jalan-jalan. Yuk kita lihat-lihat yuk ke belakang yuk. Mari saudara-saudara ikut sama saya melalui salib Kristus yang menjadi kekuatan kita. Kita berjalan bersama Kristus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari.
Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Saudara-saudaraku, yang namanya hidup manusia adalah perjalanan. Kita harus melangkah, terus melangkah. Sebab kalau kita hanya diam, stuck, tidak bergerak, kita tidak akan kemana-mana. Kita akan ketinggalan dengan orang-orang lain. Alam berputar, bergulir menurut zamannya. Maka ayo langkahkan kaki kita mendekat pada Tuhan. Kadang-kadang kita malah carinya jalan ke kiri. Kita carinya jalan ke kanan. Maka tersesatlah kita. Jalan lurus. Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Nah, ini dia. Ini gua Marianya ternyata. Jadi luar biasa bukan saudara-saudara? Bagus, ini rumah retret Giri Nugraha. Nah, ini luar biasa, ciamik tenan, bagus. Saya suka pemandangannya, adem. Apalagi tadi pagi habis hujan ya. Tenang, teduh, tempat orang berdoa, tempat orang mencari petunjuk-petunjuk Tuhan dalam kehidupannya. Seringkali kita terlalu gaduh dengan perjalanan kita. Perjalanan terlalu berisik sehingga kita tidak bisa mendengar suara Tuhan. Kita terlalu gelap sehingga terang tidak ada dalam hidup kita, sehingga jalan yang mana kita pun nggak tahu. Maka dari itu sulit buat kita untuk bersaksi. Nah, mudah-mudahan saudara-saudara dengan permenungan hari ini kita semakin mempersiapkan diri menyambut Sang Juru Selamat. Nah, ini dia. Ada tulisan apa? Kita lihat coba. Inilah ibumu. Yohanes bab 19 ayat 27. Anda pasti ingat bukan? Di Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 27. Di bawah salib Yesus berdiri ibunya. Yesus berkata, "Ibu, inilah anakmu, anakku, inilah ibumu." Mulai saat itu ibunya tinggal bersama-sama dengan murid terkasih. Saudara-saudara, inilah hidup kita sebagai manusia. Kadang-kadang kita tuh kan maunya cari jalan sendiri. Nanti kita udah tersesat, kita marah-marahnya sama Tuhan. Gak adil bukan? Kadang-kadang kita itu memang ya gimana ya. Maka masa Advent adalah kesempatan buat kita. Bersama Bunda Maria yang akan melahirkan Tuhan Yesus, kita menuju jalan salibnya. Ya, jadi itulah makna ada salib Yesus dengan gua Maria disaring berseberangan. Bersama Maria dengan keteladanan, ketahanannya, rasa percayanya, penyerahan dirinya pada kehendak Allah. Satu persatu, langkah demi langkah. Meskipun mungkin langkah kita sangat berat, tetapi kalau kita jalani terus dengan iman dan rasa percaya, kita akan sampai pada Golgota kehidupan kita, berjumpa dengan salib kehidupan kita, berjumpa dengan Tuhan Yesus sendiri. Yuk kita cari. Di situ ada jalan salib Tuhan. Inilah Tuhan Yesus Kristus yang wafat demi kita. Tetapi kalau Tuhan Yesus tidak pernah lahir, maka bagaimana Allah menyelamatkan manusia? Maka antara Paskah dengan Natal itu sangat amat berkaitan. Paskah bisa dimaknai dengan Natal, Natal bisa dimaknai dengan Paskah. Dua perayaan luar biasa dalam gereja menjadi patokan, menjadi awal dan akhir kehidupan manusia. Inilah Paskah Kristus. Maka Natal bukan pesta-pesta pora, bukan makan-makan saja, tetapi semakin memaknai kekudusan, semakin memaknai karya keselamatan Allah. Allah menjadi manusia demi kita, bukan cuma lahir tetapi berkorban, wafat menebus dosa-dosa kita. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Nantikan perjalanan saya di tempat-tempat lain. Bye-bye.